Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview Impact Range Modern M65. Dalam review dan pengujian ini saya berusaha untuk selengkap mungkin komprehensif dari A sampai Z. Impact Range Modern M65 ini adalah pinjaman dari salah satu subscriber abang-abangan. Ini saya dikirim kemarin, Pak Haji Ahmad Lutfi, Tangerang, Banten. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji ya. Pak Haji Ahmad sudah meminjamkan saya unit M65 Modern Impact Range ini. Kemudian beliau juga minta tolong saya untuk membuat Nagawa tipe NCB13K ini supaya perpindahan speed 1 dan speed 2-nya ini lebih agak keras karena memang dirasa terlalu lembut mungkin ya, terlalu terlalu soft gitu. Kalau ini saya sudah buat lebih keras lagi supaya perpindahan ini terasa lebih solid. Barangkali ada subscriber yang kurang yakin dengan pengujian saya di video ini, silahkan Anda hubungi saya, silahkan Anda datang sendiri ke workshop ini, kita uji sama-sama. Ya, saya welcome kepada siapa saja, kita silaturahmi, kita bertemu. Oke guys, kita langsung saja untuk mereview dan menguji kedua power tools ini. Modern Impact Range power torsi maksimal tertulis di 650 Nm, cordless impact range 20 volt. Ini speknya ya, Anda pause. Kemudian kalau yang molar, sini tertulis untuk torsinya di 500 Nm, 500 Newton. Kedua paket Impact Range ini sama-sama dibekali dengan satu baterai ya. Kalau molar 4Ah, sementara modern juga sama 4Ah. Bedanya adalah chargernya. Kalau molar itu model docking seperti ini, jadi biasanya pengecasannya lebih cepat ya. Biasanya kalau model seperti ini. Dan memang untuk molar ini cepat. Sementara modern modelnya wall charger seperti ini. Tertulisnya sih outputnya 4Ah. Tapi apa iya 4Ah untuk model sekecil ini? Selanjutnya untuk paket pembelian ini, kalau molar mempunyai 4 kunci shock ya. Sementara modern ini ada sama 4 kunci shock dan ada sebuah tali. Ini juga ada talinya tadinya, cuman saya nggak lupa taruh mana. Sebelumnya kita akan coba untuk pengecasan dulu, kita cas maksimal. Ini yang modern. Kita akan lihat berapa watt penggunaan pengecasannya ini. Untuk charger modern dalam pengecasan ini di 18,4 watt. Ya, 18,4, 18,3, 18,2, turun ke 17 watt. Untuk molar dengan model docking seperti ini, untuk pengecasannya di 36,3 watt ya, 36,2, 36,1. Dari sini terlihat bahwa kemampuan pengecasan atau waktu yang dibutuhkan dalam pengecasan untuk merek modern dan molar akan 2 kali lebih cepat karena menggunakan charger model docking seperti ini. Dengan pemakaian watt di 35, sementara untuk modern di 14 watt. Pengecasan pada charger molar udah penuh, udah hijau. Ini saya lapisi guys ya, ini nggak pecah, ini cuman pelindung aja supaya nggak cepat pecah ya, supaya lebih aman. Saya lapisi bawah baterai ini dengan kertas safe atau lakban. Untuk yang modern juga sudah hijau, sudah penuh. Sekarang kita akan ukur untuk voltasenya, karena bagaimanapun juga tenaga ini sangat tergantung dari baterai, voltase baterai juga ampere hour baterai. Modern di 20,7 volt. Ini molar pemakaian saya sudah setengah tahun ya. 20,1 volt.
setengah tahun, dan baterainya sering saya gunakan untuk power tools lainnya. Kadang saya pakai untuk Nagawa, saya gunakan Molar. Karena sepertinya baterai Nagawa ini yang sekarang ini kualitasnya berubah ya, tidak seperti awal-awal. Tapi build quality dari Nagawa ini bertambah baik, bertambah bagus. Build quality dari power toolsnya Nagawa, ya. Cuman kualitas baterainya saya kok jadi kurang suka sama Nagawa. Untuk baterainya saja. Sekarang kita akan uji kedua power tools ini, Modern dan Molar. Ini Modern ini cukup viral ya. Banyak sekali teman-teman meminta saya untuk mereview Modern M65. Walaupun sebenarnya banyak YouTuber yang sudah pada mereview, termasuk sahabat saya Mas Gugun G3. Kalau nggak salah ini pernah diuji sama Mas Gugun itu G3 channel. Kalau saya tidak salah lihat sampai 800 Nm ya, kuat ya ini ya. Sayangnya saya tidak mempunyai kunci torsi sampai dengan di 1000 Nm atau 1500 Nm. Saya hanya punya kunci torsi sampai dengan 330 Nm. Sehingga saya akan mengujinya dengan kecepatan membuka dengan menggunakan Modern. Membuka baut yang saya kencangkan 330 Newton dengan impact wrench Modern dan impact wrench Molar. Kira-kira lebih cepat yang mana? Apakah seimbang? Kita nanti akan lihat. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu suaranya. Kedua power tools ini sama-sama mempunyai variable speed di 3 kecepatan. Dan juga masing-masing mempunyai indikator baterai. Untuk yang Modern ada indikator baterai, yang Molar juga ada indikator baterai. Dan sama-sama mempunyai variable speed sampai dengan 3. Ini adalah speed 3, speed maksimalnya. Suaranya seperti ini. Kita akan maksimalkan. Ini kalau Modern ini modelnya maksimalnya di angka 1. 1, 2, 3. 1 ini maksimal. Molar di 3 harus nyala semua. Ini 1, 2, 3. Yang di atas Molar. Yang ini Modern. Silahkan Anda tafsirkan sendiri. Akan uji RPM. Modern ini adalah speed maksimalnya. Di nomor 1 kalau Modern. (2230). Kemudian Molar 2470. Jadi Molar itu 2470 RPM, sementara Modern 2230. Mudah-mudahan gak salah ngomong saya. Tadi seperti itu bukan ya? 2200, 2400. Guys, saya ini udah tua guys. Jadi kadang-kadang baru 5 menit aja sudah lupa. Jadi tolong aja ingatkan saya di komen kalau saya ada yang salah ya. RPM tadi Molar unggul di 200-an RPM. Saya akan kencangkan kedua baut ini menggunakan torsi yang sama di 330 Newton. Karena kunci saya maksimal di 330 Newton. Skala biru sudah 0. 1, 2 kali ya. Ini juga nanti 2 kali. 1, 2. 330.
Mudah-mudahan terlihat di kamera, karena warnanya kalau objek berwarna mengkilat begini suka susah. Kedua power tools ini, molar maupun modern, menggunakan kunci sok yang sama, karena kunci sok itu sangat berpengaruh. Yang kanan, yang molar Laconi Pro 30, kemudian yang modern juga Laconi Pro. Ya, kunci sok murah meriah, andalan saya. Tapi ini kunci impact guys ya. Jadi bukan kunci yang asal comot, bukan. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Molar lebih cepat. Logikanya karena RPM-nya lebih tinggi, sehingga bit per menitnya atau BPM-nya, BPM-nya atau IPM-nya akan lebih besar daripada yang RPM-nya lebih rendah. Itu teorinya. Saya akan coba sekali lagi guys ya. Tapi please, Anda itu jangan menjudgment bahwa ya modern lebih lambat, modern lebih jelek, bagusan molar. Ya belum tentu juga. Belum tentu juga guys. Ini justru saya mau mengedukasi Anda semua masalah adu power tools. Untuk pemula ya, kalau yang udah canggih-canggih ya enggak lah. Saya juga pemula guys, baru 20 tahun di power tools ini. Sama-sama 2 ketukan. Kita coba lagi, kita luruskan ininya. Ya itu tadi, sayangnya saya itu nggak punya kunci momen yang di atas 330 Newton. Kita coba lagi ya. Tidak ada dusta di antara kita. Saya berusaha seobjektif mungkin karena nggak ada kepentingan saya. Kepentingan saya apa? Nggak ada. Saya cuman menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang pada galau ini tentang kedua merek ini. Sering sekali saya ditanya sama Anda semua, Bang pilih mana? Bagus mana? Molar atau modern? Bang, aduh, banyak sekali guys ya, di WA masuk banyak sekali. Ini memang power tools yang cukup viral menurut saya. Banyak ini jadi bahan perbincangan orang. Sehingga akhirnya timbul berbagai macam pertanyaan ke WA saya. Termasuk komen di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hancur tembok gua, dihajar 2 kali 600 Nm. 2274, jadi 2,27 kilo ya, 2,27 kilo. Kemudian modern 2254, jadi selisih 20 gram. Modern lebih ringan 20 gram. Selanjutnya kita akan langsung bongkar, kita akan lihat untuk ukuran anvil dan motor brushless yang digunakan. Guys, teman-temanku semua, saudara-saudaraku semua, kita itu harus bijak dalam menentukan pilihan sebuah power tools. Tidak bisa kita itu mengukur kemampuan power tool hanya dari kecepatan. Kecepatan membuka baut, kecepatan penyekrupan, kecepatan pengeboran. Memang channel-channel seperti itu lagi ngehit ya, lagi musim, apalagi di luar negeri. Ya, di luar negeri sangat marak itu. Pastinya yang nonton banyak ya, karena seru, namanya adu ya. Kita nonton orang berantem aja seneng gitu kan. Ini manusiawi ya, manusiawi. Tetapi jangan jadikan itu untuk memilih atau untuk menentukan kualitas dari sebuah power tools. Makanya dalam channel saya sangat jarang gitu. Kayaknya sih nggak ada. Ada sih mungkin 1-2, tapi itu jarang. Saya tidak merasa perlu untuk membuat channel seperti itu. Jadi saya mengadu tadi saya adu power tool itu bukan karena apa, karena justru saya akan mengedukasi, memberi pengertian ke Anda. Untuk para pemula khususnya. Kalau yang udah hebat-hebat mau udah ngerti lah ya.
Potong sedikit ya. Ini untuk pengetahuan saja. Contoh, misal saya akan adu power tool untuk pengeboran. Power tool berwarna biru dan power tool berwarna oranye. Siapa yang bisa menjamin tingkat kekerasan dari kayu ini? Misalnya ini akan diuji untuk penyakrupan. Atau misalnya kita akan uji untuk pengeboran. Tiba-tiba misalnya si biru ini menang. Belum tentu juga ini yang bagus. Mungkin yang ini lebih keras daripada yang ini. Tingkat kekerasan dari kayunya, dari media ujinya. Itu baru medianya. Sudah berbeda. Pasti beda guys. Ciptaan Tuhan guys. Ini bukan ciptaan mesin. Bukan robot yang membuat ini. Tuhan memang menciptakan keberagaman. Taruhlah daging ayam. Pasti juga kan kenyalanya beda. Itu daging ayam. Jangan mikir macam-macam masalah ayam ini ya. Aduh, nanti dipelintir macam-macam nih saya YouTube-nya nih. Wah, abang-abangan jorok ngomongin ayam. Ayam taruhlah, ayam goreng. Pasti tingkat kekerasannya beda. Yang di paha beda, yang di dada beda, yang di sayap beda. Nature, natural, alam. Seperti halnya kayu ini. Itulah kenapa saya tidak melakukan uji power tool dengan mengebor seperti ini. Dengan menyekrup seperti ini. Misalnya, kita akan menguji impact driver untuk penyekrupan. Menang mana nih? Kayak di luar negeri kan banyak. Ini 5 juta kalau sama 2 baterai 6 Ah. 5 jutaan. 5 Ah atau 6 Ah. Ini juga 5 juta. Impact driver dengan baterai 2 6 Ah. Terus kita mau adu seperti ini. Nggak bisa guys. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Kenapa? Karena tingkat kekerasan dari kayunya sudah berbeda. Pasti berbeda. Nggak mungkin sama. Kualitas bit set atau kualitas mata bor juga sangat menentukan. Kalau jangan bor ini, mata bor yang masuk ke sini, udah dipakai, terus dipasang ke ini. Di bor. Jelas ketumpulannya akan berbeda. Ketajamannya akan berbeda. Karena sudah dipakai di sini. Itu baru dari sisi alat. Ketiga, faktor human error. Siapa yang bisa menjamin bahwa tadi saya pada saat menguji kedua power tools ini memiliki tingkat akurasi penekanan trigger yang sama? Karena saya bukan robot. Bisa saja sepersekian detik penekanan trigger ini berbeda. Sepersekian detik atau 1 detik. Bisa itu terjadi. Itulah faktor human error. Dan perbedaan 1 detik atau 2 detik penekanan ini jelas sangat berpengaruh. Makanya saya tidak mencantumkan detik pada video pengujian kedua power tools ini. Buat apa saya masukkan detik? Sementara mungkin startnya saya tidak bisa jamin kalau itu sama. Jadi kita dalam menonton sebuah YouTube itu harus bijak. Ya, harus bijak guys ya. Banyak guys power tools di tempat saya. Di workshop saya ini dari berbagai macam merek, sejenis, tipenya sejenis, selevel. Tapi itu tidak saya lakukan membuat konten perbandingan. Karena menurut saya itu akan bisa menggiring opini Anda untuk memilih ke salah satunya. Biarlah Anda berpikir sendiri melihat review-review yang ada di YouTube ini. Ada satu tambahan. Ini ada sebuah besi plat. Tadi kan di kayu. Kayu kan berbeda tingkat kekerasannya. Bang, kalau besi kan ini bikinan manusia. Bikinan pabrik. Pastinya tingkat kekerasannya sama. Oh iya benar, kekerasannya sama. Tetapi penekanan kita dalam mengebor pasti tidak akan sama antara dengan bor yang berwarna oranye dan berwarna biru. Maunya si penguji, maunya saya itu sama nekennya, tapi saya nggak bisa jamin. Seperti halnya pada impact range yang tadi saya lakukan adu power tools. Saya ingin melakukan penekanan trigger yang sama berbarengan, tapi saya juga nggak bisa jamin guys. Saya nggak bisa bilang bahwa itu sama, nggak berani saya, nggak berani.
Tapi saya berusaha untuk menekan triggernya ini berbarengan. Gitu ya. Jadi hasil yang tadi dimenangkan oleh Molar itu bukan hasil yang inilah. Itu anggaplah itu main-main ya. Main-main. Jangan jadikan sebuah patokan. Bahwa Molar adalah yang terbaik, tercepat, terkuat. Belum tentu. Belum tentu. Ini anvil yang digunakan. Kanan adalah Molar, kiri adalah Modern. Kanan Molar. Kita akan ukur beratnya. Karena berat ini juga berpengaruh. Berat anvil. 104 gram. 104 gram. Jadi sama-sama 104 gram. Kemudian untuk hammer. Hammer modern, hammer Molar. Sekarang kita ukur dulu untuk beratnya. Modern 517 gram. 517 gram untuk hammernya. Molar 519 gram. Jadi Molar lebih berat 2 gram. Ya 2 gram mungkin nggak seberapa guys ya. Itu mah nggak akan berpengaruh. Keduanya sama-sama ada grease-nya. Nggak saya lap. 519 punya Molar. Punya Modern 517. Anvil sama ya. 49,9 diameter Modern. Sekarang Molar 49,9. Jadi diameter hammernya sama. Modern 30,1. Molar 30,1. Sama. Jadi hammer yang digunakan pada impact range Molar maupun Modern mempunyai dimensi ukur yang sama. Dan berat yang sama. Ya berat tadi selisih 2 gram ya. 2 gram samalah, anggaplah sama ya. Jadi saya minta maaf kepada Anda yang nggak bisa meluluskan permintaan misalnya, Bang adu bang ini sama ini. Bang adu bang. Apalagi itu dulu waktu hammer drill DCA itu. Banyak sekali itu yang minta saya untuk mengadu adu power tools, hammer drill, DCA dengan apa. Maaf, bukan saya nggak memenuhi keinginan subscriber, enggak, tapi menurut saya itu tidak penting. Substansinya itu bukan itu dalam menguji sebuah power tools. Saya lebih memilih mengedukasi ya. Saya membuat video-video yang seperti ini supaya Anda minimal tahu namanya. Oh ini anvil. Karena kan untuk pemula nggak tahu. Sampai sekarang pun masih banyak pertanyaan. Bang, bisa nggak sih, boleh nggak sih, bisakah impact range untuk mengebor kayu, mengebor besi, mengebor tembok? Itu nanti akan ada tips-tips seperti itu nanti di besok ya. Besok saya akan mereview JLD impact range terbaru yang berwarna abu-abu. Nanti saya akan selipkan, saya akan jelaskan kenapa impact range itu atau impact driver itu tidak baik jika digunakan untuk mengebor. Modelnya pun sama. Ukurannya pun sama. Tapi RPM-nya beda. Ini rotor Molar, ini rotor Modern. Molar diameternya 25,7, Modern 25,7. Sekarang dinamo brushless. Dinamo brushless pada Modern, ini ada sebuah konektor yang seperti ini. Ada PCB-nya ya, tapi ini bukan sensor. Jadi ini hanya penghubung saja PCB ini untuk menghubungkan antara kabel pada modul ke PCB, lalu PCB ke lilitan pada stator dinamo brushless. Kalau Molar langsung seperti dinamo brushless produk China pada umumnya. 51,8 sama guys ya. Dia duanya sama-sama menggunakan tembaga, tapi tentu saya nggak bisa menghitung jumlah lilitannya ya, lilitan yang di Molar dengan yang di Modern. Tapi saya akan ukur diameternya dari kawatnya ini.
Ya, molar 0,7. Saya ulang lagi, molar 0,7, 0,6. Selisih 0,1. Nggak tahu ini. Kalau penglihatan mata saya sih memang kelihatannya lebih besar molar sedikit sekali. Mungkinkah perbedaan diameter luas penampang tembaga ini mempengaruhi RPM? Mungkin. Ya, mungkin. Sangat mungkin. Jadi yang saya lihat perbedaan RPM tadi kemungkinan yang pertama karena lilitan pada stator dinamo brushless molar lebih gede dibandingkan dengan produk modern M65. Perbedaannya tipis guys, hanya 0,1 ya, tapi itu berpengaruh. Yang berpengaruh kepada RPM itu juga output dari modul pada power tools. Jadi power tools ini molar kemungkinan mempunyai output lebih besar dibandingkan output voltase pada modern. Sehingga ada selisih RPM di 240-an RPM. Karena ada perbedaan voltase output ya yang melewati 3 kabel ini. 3 kabel ini. Oke guys, tadi kita sudah mereview, menguji dan membongkar kedua mesin dari modern dan molar ini. Pesan saya, bijaklah Anda dalam menonton sebuah YouTube review-review power tools. Jangan terima mentah-mentah ya. Kalaupun memang Anda ada yang kurang yakin dengan pengujian yang tadi saya lakukan, silakan Anda datang, kita tes sama-sama. Tapi karena ini unit pinjaman, ini mungkin besok sudah saya kembalikan lagi. Jadi kalau Anda atau siapapun yang mempunyai modern dan akan diadu dengan ini, silakan Anda datang ke workshop saya welcome kepada siapa saja. Oke guys, demikian video review modern impact wrench M65 versus molar CIW 20500. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang beda guys.